Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi dalam Islam. Selamat mendengarkan. Nama saya Nanda Pratama Hendriansyah. Nama saya Nasya Nadia Putri Gunawan. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Rizky Hadi Firmansyah, absen 9. Nama saya Rahman Nur Fadilah. Nama saya Naima Resmayuni. Saya Roni Yahya, absen 16. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dalam beragam bentuk dan macamnya juga turut mewarnai dunia bisnis. Bentuk-bentuk transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Transaksi bisnis kontemporer yang berkembang tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga dilakukan oleh kelompok usaha yang bergabung dalam badan hukum usaha atau syirkah tertentu, seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, dan sebagainya. Melihat begitu beragamnya transaksi bisnis serta organisasi atau kelompok usaha yang mengelola bisnis tersebut, adalah suatu keharusan bagi kaum muslimin untuk mengkaji bagaimana bentuk transaksi bisnis dan hukum usaha menurut sisi syariat Islam. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian syirkah. Secara bahasa, al-syirkah berarti al-ihtilat atau percampuran, persekutuan, dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan kesepakatan, keuntungan, dan kerugiannya ditanggung bersama. Adapun syirkah menurut kompilasi hukum syariah pasal 20 ayat 3 ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Dalam dunia bisnis, jika seseorang memiliki modal dan kemampuan usaha, maka orang tersebut kemungkinan besar akan mengembangkan uangnya sendiri. Namun, bila tidak memiliki skill, maka ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang mampu menjalankan usaha. Dan, jika modal seseorang kurang, maka ia bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menambah modal tersebut. Sementara orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha, tapi tidak memiliki dana atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, maka ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian. Ini yang disebut dengan kerjasama atau syirkah, baik menyangkut keahlian maupun dana, dalam berusaha meraih atau mengembangkan harta. Islam memperbolehkan kepada umatnya yang memiliki harta untuk mengadakan usaha yang berbentuk syirkah. Apakah itu berupa perusahaan, perdagangan dengan rekannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasyiyati sabiha audain." Maka merekalah bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Syirkah hukumnya jaiz atau mubah. Berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat itu, beliau telah diutus menjadi nabi. Kemudian, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah, dan Nabi pun membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Rasulullah SAW juga pernah melakukan kerjasama atau syirkah dengan penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW telah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah. Hadis riwayat Nasa. Baik, yang ketiga ada rukun serta syarat syirkah. Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam, harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.
Rukun dan syarat syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akidain, yaitu dua orang yang melakukan akad. Disyaratkan bagi kedua adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu balik, berakal, cakap dalam mengelola harta, mempunyai hak atas kepemilikan harta tersebut, dan melakukan atas kehendak sendiri, yaitu dengan bukan paksaan. Yang kedua ada objek akad, yakni berupa modal dan pekerjaan. Syarat modal syirkah adalah modal harus ada. Maksudnya, tidak boleh berupa harta yang terutang atau yang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian yang ketiga ada sigot ijab qabul dari kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama. Syarat-syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian syarikat atau kongsi itu. Yang pertama, harus orang yang berakal, yang kedua balik, yang ketiga dengan kehendak sendirian atau tidak dengan unsur paksaan. Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam syarikat dapat berupa yang pertama, barang modal yang dapat dihargai, lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang. Yang kedua, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul hak modal itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.